Hey hey semuanya, apa kabar anak-anak The Campers? Kami anak muda pembawa perubahan. Kalian udah nonton sampai mana nih podcast kita? Oke, minggu ini podcast kita masih bersama pastor milenial kita, pastor gaul kita, Pastor Ferry Felani. Kasih tepuk tangan lagi. Thank you. Pokoknya nggak akan bosen-bosen deh sama Pastor Ferry Felani. Soalnya Sih. ada aja gitu loh yang dibahas gitu. Tapi kali ini beda, Pastor. Kita mau Yes. bahas. Ini yang paling sering dialami, senggol bacok. Apa tuh topiknya? Tentang ini, emosi, marah, sakit hati, kepahitan. Gitu, Pastor. Topik yang Ya. sehari-hari ya, yang kita alamin. Gampang banget terpicunya, bener ya, Pastor ya? Iya, betul banget. Nah, Pastor, Yes. aku mau bahas siklusnya dulu nih. Siklusnya itu, kadang kita ngalamin suatu peristiwa, masalah, terus jadinya timbullah emosi gitu kan, Pastor. Terus jadi marah. Jadi marah itu ngebuat kita sakit hati, terus berakhir di kepahitan. Nah, Pastor, gimana sih cara mengatasi emosi-emosi negatif ketika kita lagi mengalami peristiwa yang nggak enak gitu? Karena emosi aura-aura negatif pasti ada tuh. Kalau lagi marah, terpancing gitu. Gimana tuh, Pastor? Iya. Oke, teman-teman bicara soal emosi negatif, mungkin kita perlu perjelas dulu di sini bahwa manusia itu punya kehidupan emosional atau emosi ya di dalam dirinya. Diberi perasaan sama Tuhan, punya emosi. Jadi ada yang namanya senang, ada yang namanya atau happy gitu ya, ada yang namanya sedih, ada yang namanya marah, ada yang takut gitu ya. Nah, saya percaya bahwa setiap emosi ini penting gitu. Emosi ini semua emosi ini adalah bagian dari kehidupan manusia yang sehat gitu. Ada saatnya Yesus menangis nggak? Ada. Ada saatnya Yesus marah nggak? Ada gitu. Ada saatnya Yesus takut nggak? Ada gitu. Yesus pun sebagai manusia mengalami emosi tersebut. Tetapi yang disebut dengan emosi negatif adalah ketika sebuah emosi itu menguasai kita sedemikian rupa sehingga melumpuhkan kita gitu, membuat kita nggak bisa melakukan kehendak Tuhan dan jadi berkat buat orang lain. Bisa nggak ketakutan gitu ya? Ketakutan tuh ada positifnya nggak? Ada loh positifnya. Misalnya kalau saya waktu belajar takut gitu ya, tapi gara-gara takut saya jadi persiapan gitu. Jadi kan ternyata ketakutan itu nggak melulu negatif ya, kecuali ketakutan itu menghentikan langkah kita begitu ya. Jadi intinya teman-teman, emosi negatif itu terjadi ketika sebuah emosi itu mengendalikan kita, menguasai kita, menaklukkan kita sampai kita nggak bisa berfungsi dengan baik atau normal gitu. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa mengatasinya? Yang pertama adalah mengenali dulu gitu. Mengenali Mengenali. dulu. Kita perlu mengenali perasaan kita. Nah, makanya ada anak-anak muda dulu suka mengenal kata galau. Galau Iya. ya. Kalau zaman saya dulu ya. Masih Kalau sekarang. zaman saya dulu galau itu nggak keren gitu kan. Oh gitu. Galau kita kayak Yang keren apa, Pastor, dulu? ya nggak tahu ya apa ya. Cuman kalau buat kita tuh galau tuh nggak keren. Tapi Oh gitu. generasi sekarang kan bilang, "Lu kenapa lu?" "Wah galau," gitu ya. Keren gitu ya sekarang Kayaknya kalau keren gitu galau. ya. Iya, posting lah galau. Kita malu kalau bilang, "Lu galauan," kita kayak tersinggung kan. Apaan Jadi sih galau? terbiasa ya dengan galau itu jadi Iya. Nah, terbiasa. masalahnya galau itu nggak jelas. Oh Kalau tanya, gitu. "Lu kenapa?" "Lu galau tuh apa?" Nah, kalau saya punya definisi galau tuh begini. Galau adalah begini, sebuah perasaan yang tidak terdefinisikan yang melahirkan perilaku yang tidak terpahami orang lain. Jadi kalau diulang ya, galau adalah sebuah perasaan yang tidak terdefinisikan. "Lu kenapa?" "Nggak tahu." Nah, nggak tahu tuh kan bingung. "Lu kenapa?" "Marah, sedih, takut." Kan harus jelas dong. Dia Kalau jadi dia nggak nggak kenal tahu, juga sama perasaannya ya. iya, kalau tanya, "Lu kenapa?" "Nggak tahu." Terus dia tiba-tiba ada kucing lewat ditendang, ada mobil dibaret, ada tembok digebuk gitu. Lu kenapa?" Gitu. Itu kan galau kan, dan itu nggak dewasa. Tetapi makanya orang untuk bisa mengatasi setiap emosi negatif, dia harus mengenali dulu. Kayak orang sakit deh, ya nggak sih? Untuk bisa ngatasin penyakit kan perlu tahu dulu, ini COVID atau bukan? Ini tipes atau demam berdarah? Karena ntar nentuin obatnya. Jadi intinya gini, apa yang tidak kamu kenali akan sukar untuk kamu atasi. Kan begitu. Kenalinnya gimana tuh, Pastor? Nah, makanya begitu kita punya perasaan muncul, oke, diem dulu, Oh tenangkan diam. diri, mulai doa dan mulai kenali. Ini sebenarnya iri hatikah? Nah, itu di situ perlu kejujuran sama diri sendiri. Apa saya iri? Apa saya takut? Apa saya marah? Kadang-kadang orang suka denial ya, menyangkal ya. Enggak, gue gak marah. Enggak, gue gak marah. Atau gue gak takut. Padahal dia takut. Jadi dia perlu ngenalin diri sendiri dulu. Dengan cara Oke. tadi, tenang, berdoa, dan mulai menggambarkan atau memberi nama perasaannya.
Kalau dia nggak bisa nih, dalam sebuah kondisi kayak kalut nggak bisa, minta bantuan orang lain. Mmm. Orang lain tuh bisa bantu loh kalau dia memang pinter, dia tuh, dewasa rohani, ngerti, atau konselor gitu ya. Kayaknya kamu marah deh, diajak ngobrol ketahuan kalimat-kalimatnya apa, kalimat-kalimat takut kah? "Aku nggak bisa, aku takut dia gini-gini." Oh takut gitu ya. "Nggak bisa, dia Mhm. tuh gini." Oh nadanya tinggi, oh dia marah. Jadi ada orang-orang yang bisa membantu bahwa kamu tuh sedang ngalamin emosi ini. Nah baru nanti kita cari obatnya, kalau ketakutan itu apa, kalau kemarahan itu apa, kalau Iya. kalau, kesedihan itu apa, nanti Oh ya gitu. ada obatnya masing-masing tergantung juga pemicunya. Karena orang marah Ah, karena hal yang berbeda-beda ya, takut karena hal yang berbeda-beda. Jadi betul kenal betul. itu apa gitu ya, buahnya atau manifestasinya sejauh mana dan, dilihat untuk case-nya dia nih ketakutan seperti ini, kemarahan seperti ini tuh gimana cara ngatasinnya, ya tergantung munculnya seperti apa atau karena apa gitu, biasanya begitu. Mmm. Kalau dari pasar sendiri mungkin ada pengalaman, jadi gimana sih cara mengontrol emosi yang baik secara dewasa, walaupun memang kita lagi marah dan kayak alasan untuk kita marah tuh ada gitu sebenarnya. Nah Ya, gimana tuh untuk anak muda kan sepertinya lagi membara-membara gitu, apalagi nggak bisa ngontrol emosi gitu. Nah kita mau belajar nih dari pastor, gimana nih anak muda yang membara emosinya, memang dia punya juga alasan untuk membenarkan diri, ya gue marah karena gue udah dihianatin, dikecewain atau gimana, cara mengontrolnya gitu, gimana pastor? ya, biasanya kita perlu tahu dulu kenapa dia marah gitu ya. Kadang Mhm. kadang dia bisa jelasin, "Oh gue marah tuh karena gue dikhianatin pacar gue Mhm. marah tuh karena dibohongin temen dan sebagainya." Terus kita lihat marahnya tuh apakah dia cuma jengkel atau melakukan tindakan yang abusif misalnya, apakah dia Oh. membaikkan diri sendiri. Nah, dari situ kita bisa menilai. Biasanya, gini, marah itu cuma ungkapan perasaan. Tapi kalau orang itu hidup dalam kemarahan, itu lain Mhm. lagi tuh tingkatnya. Biasanya yang kita Oh. perlu waspadai itu bukan cuma marahnya, tetapi kemarahan yang bercokol di diri seseorang sampai jadi karakter dalam diri dia. Nah itu tuh pastor. Biasanya tuh begini, apa yang terjadi kita sebut sebagai, "Gua marah tuh karena dia." Seringkali itu bukan dianya, bukan Oh. kejadian itunya. Kadang-kadang sudah ada pengalaman yang terjadi di masa lalu yang, membentuk seseorang hidup dengan luka-luka di dalamnya. Nah, pengalaman Mmm. terakhir itu cuman trigger-nya. Oh Pengalaman gitu. jadi tahu nggak kalau misalkan Jenny lapar nih, terus makan donat 4 biji ya. Donat Mhm. pertama, makan satu donat, belum kenyang, donat kedua, belum kenyang, donat ketiga, hampir kenyang, donat keempat, kenyang. Oh, gua kenyang karena donat keempat. Bukan karena donat keempatnya, karena ada donat 1, 2, 3, dan donat keempat. Ngerti kan ya maksudnya ya? Jadi Iya. kadang-kadang kita menyalahkan kejadian terakhir, "Oh, gara-gara dia." Iya, dia mungkin ngecewain Heeh, bener kamu. bener. Tapi kadang-kadang apa yang terjadi dengan kita, dengan kemarahan kita, itu akumulasi, Oh. bahkan dari masa lalu. Dari masa kecil misalnya kita nggak mendapatkan kasih sayang dari orang tua yang kalau marah memaki, Mhm. memukul dan sebagainya. Itu luka-luka kalau nggak dibereskan, nggak disembuhkan, dia akan kebawa terus sampai kita, remaja, dewasa, dan ketika ditambah lagi, tumpuk lagi, itu akan memunculkan ledakan-ledakan yang kenapa ada anak muda bisa bunuh orang gitu, bisa Heeh. bacok orang, bisa pengen bunuh diri, itu semua akumulasi loh. Orang nggak tiba-tiba dibully sama orangnya, temennya, ih dibilang pendek, dibilang apa, terus mau bunuh diri, enggak, itu akumulasi biasanya, Mmm. udah numpuk. Nah, jadi problemnya di situ bahwa, untuk kita bisa menguasai diri dari kemarahan, kenali dulu masa lalumu seperti apa. Ajak Mmm. ngobrol anak-anak muda, ajak ngobrol tentang masa lalunya, ajak ngobrol tentang papanya, tentang mamanya, biasanya keluarga dekat dulu. Apa jangan-jangan dia pernah mengalami diperkosa waktu kecil, mengalami pelecehan Iya. seksual. Saya pernah ketemu kok sama satu cewek yang kalem banget, kalem Mhm lembut mhm. gitu ya. Tapi dia bilang, "Saya nggak bisa kontrol diri, Kak. Saya Mhm. saya sampai kalau marah meledak-ledak sampai berkali-kali gagal dalam relationship, mau nikah batal." Padahal dia Oh. kalem banget, ternyata dia pernah mau diperkosa 2 kali. Bukan, yang kedua mau diperkosa, yang pertama diperkosa beneran. Dan itu nggak, Ah. orang nggak tahu, dia nggak berani cerita, dia pendem dalam dirinya dia, itu ngerusak banget. Dan itu ternyata ada kemarahan yang dia nggak bisa ungkapin, nah pelampiasannya ke orang lain. Orang bingung, "Kenapa Ah. sih gua gini? Kok gua terlambat doang, lu marahnya segitunya kenapa?" Ternyata bukan terlambatnya, karena orang ini ternyata nggak percayaan orang dan sebagainya, karena tadi hasil dari akumulasi pengalaman di masa lalu. Karena begini teman-teman, yang paling bahaya dari kepahitan itu waktu orang terluka, terus Mhm. didiemin jadi pahit. Yang bahaya itu bukan cuma rasa sakitnya loh. Kalau kita Iya. ngalamin sebuah kejadian buruk ya, dimaki, ditipu, abuse, sakit nggak? Sakit, tapi yang bahaya Sakit. bukan sakitnya. Mhm. Ya begini, waktu kamu merasakan sakit, kamu cenderung membuat sebuah kesimpulan yang salah tentang kehidupan, tentang dirimu, tentang orang lain yang Mmm. melakukan.
Iya, Nah, benar. akhirnya kesimpulan itu kita pegang jadi prinsip hidup. Nah, itu yang menjadi sistem operasi dalam diri kita. Kayak Iya. OS lah kalau komputer ya. Nah, kadang-kadang kita didoain di pelayanan, di Heeh. gereja, di KKR, sembuh, lukanya hilang. Tetapi tadi sistem Balik operasinya belum, lagi. iya belum kelar Iya, nih. masih di sini. Makanya ini dilumpuhkan pakai apa? Pakai pemuritan. Waktu kita dimuridkan itu untuk Heeh. melumpuhkan sistem dalam diri kita. Karena kadang-kadang lukanya sembuh, langsung hilang nih yang oh mau diperkosa 18 tahun yang lalu didoain bisa hilang loh lukanya. Tapi sistem operasi yang hasil dari kesimpulan yang salah. Misalnya gini ya, ada cewek dideketin cowok terus di pelecehan seksual. Terus datang lagi dikhianati, datang lagi dikhianati. Terus disimpulin, oke, semua cowok sama aja. Itu kan kesimpulan. Iya. Dan dia akan hidup. Ya, prinsip hidup seperti ini yang bahaya banget sebenarnya buat anak-anak muda kalau nggak dipatahin. Jadi lukanya, prinsip hidup yang terbentuk karena luka tersebut juga bahaya. Jadi kalau sebelum itu sebelum lukanya disembuhkan dan prinsip hidup dipatahkan, dihancurin, dibangun prinsip hidup yang baru sesuai firman Tuhan, dia akan susah terus untuk menguasai diri. Betul. Berarti nggak akan stabil terus kalau belum dari dirinya ada pemulihan juga ya, Pastor ya. Berarti Iya, penting betul. banget ya ada pemulihan. Betul. Itu ibarat kalau misalkan tangan saya nih ya, ini tangan saya. Kalau nggak ada luka ya, digebuk kan nggak apa-apa. Dipukul gini nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan ini ada borok luka ya, misalkan jatuh terus ada luka bernanah, disentuh dikit dong. Iya. Kan orang bilang, lu berlebihan banget sih, kesenggol dikit aja nggak apa gue gebuk gitu kan. Iya bukan karena kesenggolnya, karena lukanya. Iya. Makanya teman-teman tahu ya ada orang yang lebay ya. Ini orang lebay banget. Biasanya kita ngerasa lebay padahal kita nggak tahu itu orang ya. Lebay tanda orang terluka. Betul. Ya kan? Tadi kan kalau ada luka mau pakai tangan panjang kan nggak apa-apa, pakai jaket. Cuman kalau misalkan ini ada luka gede di sini, wah kita bisa kayak kenapa sih wah gitu? Karena ada luka. Luka tuh kayak gitu. Jadi membuat orang tuh suka membesar-besarkan masalah, lebih-lebihin masalah. Bukan karena dia mau, karena luka itu yang udah jadi kayak nanah atau bengkak atau borok gitu ibaratnya secara emosional. Dan begitu kesenggol, gitu. Udah dia kok reaksinya berlebihan banget. Nah kemungkinan ada luka di dalamnya yang belum sembuh. Itu perlu disembuhin, dikonseling, didoakan, dimuridkan sampai dia pulih supaya dia bisa menguasai diri dan tidak lagi dibelenggu oleh emosi negatif apapun itu bentuknya ya, kemarahan atau ketakutan atau yang lainnya. Iya, berarti Pastor kalau lagi posisi kita sebagai korban marah gitu kan, berarti harus ini dulu ya, penting banget tenang dulu ya gitu. Misalnya bawa doa dulu atau sharing ke mentor gitu. Biar dia enggak, karena kan waktu itu masih gelap, mungkin kalau lagi marah kan biasa suka ngambil segala keputusan yang salah atau gimana, membabi buta gitu. Yes. Ini kunci penting banget teman-teman. Jangan pernah membuat keputusan penting atau besar kalau kita sedang emosional, apapun. Lagi terlalu takut, terlalu marah, terlalu sedih, termasuk terlalu happy. Terlalu happy juga jangan. Ya kan, kadang-kadang orang diajakin bisnis, iya aja gitu. Tenang dulu, cerna dulu, gua doain dulu seminggu ya, gitu-gitu kan. Konsultasi, baru putusin. Kadang-kadang ada orang yang ke-trigger cuan, iya aja gitu. Jadi hati-hati kalau yang semua yang terlalu tuh nggak baik. Tenangin dulu, netral dulu, supaya bisa mikir jernih. Gitu. Yes, penting itu. Terus aku dengar bahas dong dikit Pastor tentang IQ, EQ, sama SQ gitu. Perlu penting selaras kah atau ada yang perlu diutamakan kah atau gimana tuh Pastor? Ya, kalau IQ kan bicara soal kecerdasan seseorang ya. Iya, intelektual. Ya, ukurannya sudah ada gitu. Tetapi IQ seseorang apakah menentukan keberhasilannya secara besar tanpa ditopang oleh karakter yang baik, intelligence seseorang, kecerdasannya, IQ-nya ya nggak akan menolong banyak gitu. Tapi kalau kita udah dapat yang IQ-nya tinggi, ya bagus lah ya. Nah, jadi harus tetap kerja keras dengan karakter yang baik, harus rajin, tetap disiplin dan kreatif dan sebagainya. Nah, bicara EQ itu bicara soal emosional ya. Emosional itu kecerdasan emosi. Itu adalah kemampuan kita untuk mengenali emosi kita dan mengendalikan diri, dan juga kemampuan kita mengenali emosinya orang lain dan membantu dia untuk bisa menghandle-nya. Itu seperti itu kan begitu. Nah, itu penting nggak? Penting banget. Bahkan menurut orang-orang yang sukses di banyak buku-buku motivasi, emotional quotient ini lebih
emosi ini lebih penting daripada kecerdasan intelektual begitu untuk Oh gitu. seorang yang berhasil gitu kan. Kalau misalkan intelektual ya udah IQ-mu segitu ya segitu, tapi Heeh. nanti ditopang oleh karakter. Tapi kalau emosional itu bisa dikembangkan, dipulihkan dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau bicara kecerdasan rohani tentunya bicara soal pengenalan kita akan Tuhan gitu. Nah, Mhm. tentunya sebisa mungkin intinya begini, apa yang kalau kita ikut tes ya, entah itu nanti tadi IQ, EQ dan sebagainya, Heeh heeh. yang paling penting adalah kita tahu bagaimana menghandle-nya, mengembangkannya, memaksimalkannya. Itu aja begitu. Punya kecerdasan yang bagus, oke. Kalau ternyata IQ-nya rata-rata, nggak apa-apa, jangan jangan langsung, "Ah, gue emang kurang pinter, bodoh." Jangan, kerja keras aja gitu ya. Kerja keras, disiplin, karena nanti orang yang cerdas tuh kalah sama orang yang rajin gitu ya. Karena pinter Iya. itu kan hasil. Jadi jangan bilang, "Ih, orangnya pinter ya." Nggak, pinter itu cuma hasil dari rajin, itu aja. Fokusnya itu bukan pinternya, rajinnya aja. Karena orang kalau udah pinter banget dia males juga, dia nggak akan pinter juga gitu. Kan IQ-nya dia tinggi. Nah, kalau emosional ya yang penting kita terus dipulihkan di area-area yang memang jadi kelemahan kita dan terus berkembang dan gunakan itu untuk bisa membangun relasi dengan diri sendiri dan orang lain. Kalau bicara soal spiritual ya bicara soal mengenal Tuhan gitu dengan utuh, jangan puas, jangan malas untuk mengenal Tuhan lebih lagi, belajar kebenaran dan hidupi kebenaran. Dan itu ketiga kalau dibilang harus sama atau enggak ukurannya ya mungkin nggak sama tapi tiga-tiganya penting dan tiga-tiganya bisa kita kombinasikan untuk membawa hidup kita berjalan dalam rencana Tuhan dan juga jadi berkat buat banyak orang. Oke. Berarti pertanyaan terakhir nih, janji terakhir. Ya, Berarti aku kepikiran aja, perlu banget dong ya kita sebagai anak-anak Tuhan gitu. Emosi kita perlu dimurnikan gitu ya, Pastor, supaya ketika kita lagi emosi nggak kekontrol juga, maksudnya lagi seneng kan tadi Pastor ngebahas juga lagi seneng jangan ini, jangan terlalu gitu kan. Lagi sedih, lagi takut, berarti penting banget nggak sih Pastor kita minta Tuhan supaya memurnikan setiap detil-detil emosi. Kan Tuhan ciptain emosi itu banyak tadi yang Pastor udah bahas. Kayaknya juga ada film di Inside Out ya Pastor ya, itu film tentang iya, dia suka yang nonton itu nggak dia? pernah pernah juga, yang merah itu yang pemarah, yang Iya, itu ya, berarti yang perlu dimurnikan nggak supaya nggak ada yang menonjol satu sama lain atau gimana? eh ya kalau bicara soal kehidupan emosi kita, Mm-mm, sebenarnya gini, emosi itu kan adalah respon atau reaksi terhadap kejadian ya nggak sih? mm-mm. Jadi kalau ada sebuah peristiwa, panca indera kita nih, mata, telinga, gitu ya, akan menangkap terus menyimpulkan kan, oh kalau gue ngeliat kejadian gini, gue apa perasaannya? Marah. Oh gue ngeliat kejadian ini marah, apa perasaannya? Sedih. Jadi sebenarnya emosi kita tuh muncul karena sebagai hasil respon dari apa yang kita tangkap dan kita simpulkan gitu Mm-mm, ya. mm-mm. Nah emosi itu kalau bicara soal dimurnikan atau dipulihkan, tentunya artinya kalau kita pernah punya tadi pengalaman-pengalaman masa lalu yang membuat emosi itu menjadi terluka gitu ya, jadi rusak, itu perlu dipulihkan. Tapi dipulihkan aja nggak cukup, karena yang lebih penting lagi kalau Oh, menurut Rasul Paulus adalah gini, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, ya nggak sih? oh udah Hidup nggak cukup, dipimpin harus Roh Kudus itu dipimpin. itu esensi banget. Itu bahkan kalau saya bilang teologi intinya Paulus lah, inti teologi Paulus tuh ada di situ, hidup dipimpin Roh Kudus, bahwa orang yang disebut anak-anak Allah adalah orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Nah, kalau Roh Allah memimpin kan semuanya, ya nggak sih? Makanya Alkitab juga bilang, hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Itu kan bicara pikiran dan perasaan. Jadi kita Iya, belajar memiliki perasaannya Yesus dalam kejadian seperti ini. Kalau kita masih duniawi nih, kita belum dalam Tuhan, melihat orang terluka, bodo amat, bukan urusan gua gitu ya. Lihat orang mm-mm. jahatin kita, lu jahatin gua jahatin lagi. Itu naturalnya kita. Tapi begitu kita dipimpin Roh Kudus, kita memiliki perasaan Kristus. Lihat orang punya masalah, terbeban. Aduh, kayaknya gue harus tolong dia deh. Ada kasih Yesus di hati kita yang ngalir gitu. Dijahatin orang, firman Tuhan ngajarin gue untuk ngampunin. Jadi di situ kita belajar untuk memiliki perasaan Kristus gitu. Nih, Nah, dengan cara apa? Dengan cara dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita, dia juga menguasai area emosi dan pikiran kita. Tapi kalau kita nggak izinin, ya nggak bisa. Kita harus mengizinkan dia untuk take over, ambil alih pikiran perasaan kita sebagai anak muda gitu. iya. Ya udah itu konklusinya. Iya, itu dia. Oh, waduh. Ya teman-teman itu yang paling penting dari semua Tuhan emang menciptakan semua emosi ya. Itu juga untuk kalau enggak semuanya rata, semuanya juga berwarna. Tuhan kita Tuhan yang detail ya nggak? Yes, yes. Dikasih emosi untuk bisa merasakan senang, sedih. Pokoknya sesuatu yang Tuhan kasih pasti berguna untuk diri kita gitu. Dan benar Yes. teman-teman, mungkin ketika kita lagi marah, lagi apa, ingat biarkan selalu kita selalu dipimpin
oleh Roh Allah gitu. Amin. Emosi kita jangan emosi yang salah atau negatif yang malah memimpin kita sehingga kita jadi mengambil tindakan yang salah. Keren banget Pastor, thank you banget buat podcast kita hari ini. Jangan bosen-bosen ya kalau diundang. Siap, beres. Oke teman-teman, ini akhir dari podcast kita hari ini tentang mengampuni emosi gitu. Jadi teman-teman pokoknya buanglah semua yang negatif karena ketika Tuhan ada dalam diri kita yang adalah terang, Dia yang memimpin kita. Buah kita juga pasti yang keluar adalah outputnya adalah yang terang dan yang baik-baik. Amin. Oke semuanya thank you lagi. Jangan lupa aku nggak bosan-bosan yang ngingetin teman-teman buat share, like, sama subscribe gitu untuk dan bantu supaya podcast Kamper ini jadi lebih baik lagi gitu. Yes. Kalau mau ada yang komen kasih pertanyaan silahkan diketik-ketik aja. Pasti kita akan respon. Oke semuanya, thank you semuanya ya. Tuhan berkati kalian. God bless. Tuhan berkati. God bless.